Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai seorang panglima Islam penakluk dunia. Beliau dikenal dengan nama Laksaman Cheng Hao. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan panglima Islam di masa lalu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Dalam sejarah dunia, Cheng Hao disebut-sebut sebagai seorang laksamana yang mampu memimpin pelayaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Cheng Hao hampir menghabiskan sebagian hidupnya memimpin armada besarnya untuk menjelajahi lebih dari 30 negara. Ia memimpin lebih dari 200 awak kapal beserta 30.000 orang di dalamnya. Sosoknya dikenal dengan diplomat ulung yang mampu membangun hubungan multilateral dengan beberapa kerajaan di dunia. Ia juga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki sifat dan kepribadian yang arif dan bijaksana. Pengaruhnya dalam menyebarkan Islam telah merambah hingga ke Asia Tenggara, khususnya dalam menyebarkan budaya dan Islam dari Cina ke Indonesia. Ekspedisi pelayaran Laksamana Cheng Hao tidak hanya meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk Nusantara, melainkan juga kepada masyarakat yang pernah disinggahinya. Cheng Hao atau yang dikenal sebagai Zheng He atau Qasim Sanbo merupakan pejuang Muslim Tiongkok yang hidup di masa dinasti Ming. Pada abad ke-15, Cheng Hao memulai pelayarannya menuju Malaka. Ia banyak belajar tentang agama Islam mulai dari daratan Tiongkok, Yunnan, Champa, Jawa, Melayu, Arab, hingga India. Ia membawa gelombang Tiongkok masuk ke Asia Tenggara diikuti arus penyebaran agama Islam yang damai. Saat itu Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat, India, dan Timur Tengah. Cheng Hao pernah singgah di Aceh, Palembang, Bangka, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik, dan Surabaya. Di setiap kota yang disinggahinya, Cheng Hao berbagi pengetahuan dan keahlian dengan penduduk setempat serta menggiatkan penyebaran agama Islam. Adapun pelayaran Cheng Hao berlangsung antara 1405 hingga 1433 yang terbagi dalam 7 pelayaran besar. Salah satu pelayarannya pada 1431 sebanyak 27.550 orang mengisi kapal-kapalnya yang terdiri dari berbagai profesi yakni ahli pelayaran, tenaga kesehatan, penulis, penerjemah, tentara, dan para pelayan. Pengaruh Cheng Hao dalam penyebaran Islam di Indonesia pun dapat dilihat dari peninggalan seperti Masjid Cheng Hao di Surabaya, Palembang, dan Malang. Cheng Hao juga berhasil memugarkan masjid yang terletak di sebelah timur laut Kabupaten Xi'an pada 1430. Sementara itu menurut catatan sejarah, Cheng Hao merupakan muslim yang taat sebab ia aktif memajukan penyebaran Islam baik di Tiongkok maupun di negara-negara asing. Sebagai seorang muslim yang saleh, Cheng Hao telah banyak mengadakan kegiatan agama Islam baik di negerinya sendiri maupun di negeri lain. Peran Cheng Hao di wilayah nasional maupun internasional sebagai seorang muslim yang benar dapat mengangkat nama baik agama Islam. Mengenai Muslim Tionghoa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak abad ke-14. Pada masa pemerintahan dinasti Ming yaitu di masa-masa Kaisar Qi dilaksanakan politik kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara asing. Untuk itu dinasti ini menugaskan laksamana kerajaan yaitu Cheng Hao untuk melakukan pelayaran ke Samudera Hindia Barat sampai ke Nusantara. Sejarah maritim dunia mencatat nama Cheng Hao dengan tintas emas. Laksamana Muslim ini merupakan penjelajah maritim dari abad ke-15 Masehi yang sukses mengunjungi banyak negeri demi sebuah misi diplomasi. Ia sering dipandang sebagai representasi eksplorasi bahari Islam yang amat bertolak belakang dari imperialisme kolonialisme barat yang mengarungi samudera guna menindas bangsa-bangsa lain. Keunggulan armada Cheng Hao jauh mengawali kapal-kapal laut yang mengantar para penjelajah Eropa bertahun-tahun kemudian, yakni era eksplorasi abad ke-17 Masehi. Dalam buku Muslim Tionghoa Cheng Hao, karya Prof. Kong Yuan Shi menjelaskan, Cheng Hao setidaknya lebih awal 87 tahun ketimbang pelayaran tersesat Christopher Columbus yang mencapai benua Amerika daerah yang mulanya dikira orang Eropa itu sebagai India. Cheng Hao juga lebih dahulu 92 tahun ketimbang pelayaran Vasco da Gama yang mencapai Calcutta, India pada 1497. Cheng Hao lebih awal 114 tahun lamanya daripada pelayaran seorang Portugis Ferdinand Magellan yang hampir mampu mengelilingi dunia.
Seperti diketahui, Magellan tewas di Filipina sebelum sukses kembali ke tanah airnya. Cara Cheng Hao berlayar pun lebih periodik, yakni selama 28 tahun dalam masa pelayaran 7 kali. Secara kemampuan teknis, armada Cheng Hao juga jauh lebih unggul ketimbang kekuatan bahari Eropa pada masa itu. Bahan dasar keseluruhan kapal Cheng Hao adalah kayu berkualitas tinggi. Dalam ekspedisi pertama, Cheng Hao disertai 62 unit kapal besar yang keseluruhannya menampung lebih dari 27.800 orang awak kapal. Dalam ekspedisi berikutnya, Cheng Hao dilengkapi dengan 48 unit kapal besar jung dan lebih dari 27.000 orang awak kapal. Dalam ekspedisinya yang terakhir, Cheng Hao berlayar dengan 61 unit kapal besar dengan sebanyak 27.550 orang awak kapal. Kapal-kapal besar Cheng Hao itu pun mampu membawa sekitar 200 kapal berukuran sedang dan kecil. Kapal utama Cheng Hao dijuluki kapal pusaka. Panjangnya mencapai 138 meter dan lebarnya 56 meter. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai kapasitas kapal pusaka. Ada yang mengatakan kapasitasnya sekitar 2.500 ton, sedangkan pendapat lain menyebut 3.000 ton. Dalam awal abad ke-15 itu, kapal pusaka termasuk kapal terbesar yang pernah mengapung di samudera dunia. Kapal pusaka diiringi kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dagang, kuda, perlengkapan tempur sebagai pertahanan diri, bahan makanan, dan lain-lain. Susunan armada Cheng Hao pun lebih teratur lantaran terbagi menjadi 4 bagian, yakni komando, teknis navigasi, kemiliteran, dan logistik. Kong Yuanxi lantas merangkum komparasi antara Cheng Hao dan para pelaut Eropa yang terkenal, yakni Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan. Tentang tahun dimulainya pelayaran tahun 1405 oleh Cheng Hao, tahun 1492 oleh Christopher Columbus, 1497 oleh Vasco da Gama, dan 1519 oleh Ferdinand Magellan. Tentang jumlah kapal sekitar 260 unit kapal besar termasuk kapal utama milik Cheng Hao, 3 unit kapal utama milik Christopher Columbus, 4 unit kapal utama milik Vasco da Gama, dan 5 unit kapal utama oleh Ferdinand Magellan. Tentang kapasitas bobot kapal dalam ton, sekitar 2.500 ton milik Cheng Hao, 100 ton milik Christopher Columbus, 120 ton milik Vasco da Gama, dan 130 ton milik Ferdinand Magellan. Tentang jumlah awak kapal, sebanyak 27. 800 orang awak kapal dari Cheng Hao, 88 orang awak kapal dari Christopher Columbu, 171 orang awak kapal dari Vasco da Gama, dan 270 orang awak kapal dari Ferdinand Magellan. Sebagai muslim yang taat, Cheng Hao juga memanfaatkan ekspedisi besar ini untuk menyebarkan risalah Islam. Tujuan itu tidak bertentangan dengan maksud sang kaisar yang ingin menunjukkan dinasti Ming memiliki karakteristik bineka. Agama-agama bebas berkembang di negeri Cina selama mengakui kepemimpinan kaisar. Tidak sedikit ulama atau awak kapal muslim yang disertakan Cheng Hao dalam pelayarannya. Beberapa nama di antaranya adalah Ma Huan, Guo Chongli, Hasan, Saban, dan Puheri. 2 orang yang tersebut di awal adalah ahli bahasa Arab dan Persia. Tugasnya sebagai penerjemah dan penasihat Cheng Hao di bidang kebudayaan. Seperti disebutkan Kong Yuanxi dalam risalahnya, Ma Huan bahkan menulis buku berjudul Ying Ya Shenglan yang artinya pemandangan indah di seberang samudera. Bukunya ditulis saat mengikuti ekspedisi ini. Dari buku tersebut, para sejarawan mengetahui dakwah Islam yang dilakukan Cheng Hao cukup mendominasi aktivitas diplomatiknya. Adapun Hasan merupakan seorang ulama asal masjid Yangshi Dixian, Provinsi Shanxi. Pada 1413, Cheng Hao meminta Hasan turut serta dalam pelayarannya yang keempat mengarungi Samudra Hindia. Itu setelah Cheng Hao merenovasi masjid Yangshi atas izin sang kaisar. Di atas kapal, Hasan menjadi imam salat dan memimpin pengurusan jenazah awak kapal yang wafat dalam perjalanan. Di negeri-negeri yang disinggahi armada Cheng Hao, Hasan berperan sebagai ulama diplomat yang mempererat jalinan persahabatan dinasti Ming dengan para penguasa muslim setempat. 2 sosok lainnya yakni Saban dan Puheri masing-masing adalah orang Islam berdarah India dan Cina daratan. Saban ikut serta dalam pelayaran Cheng Hao yang ke-7, sedangkan Puheri ikut yang ke-3.
Negeri-negeri yang disinggahi Cheng Hao antara lain Jawa, Malaya, Brunei, dan Filipina. Kemudian ada pula Bangladesh, India, dan Persia. Selanjutnya, ia tiba di Yaman, Oman, Somalia, Kenya, Arab, dan Mesir. Dalam pelayarannya yang ketujuh, armadanya berlabuh di kota pesisir Laut Merah untuk kemudian tiba di Jeddah. Bersama 7 orang penerjemah Muslim, Cheng Hao memasuki Mekah dan menunaikan ibadah haji. Dengan tangannya sendiri, dia menggambar sketsa Ka'bah dan aktivitas warga setempat. Hasil gambar ini kemudian dibawa ke Nanjing untuk ditunjukkan kepada sang kaisar. Metode observasi dan pencatatan demikian merupakan prosedur standar selama 2 dasawarsa lebih periode ekspedisinya. Di samping itu, sejumlah pendamping Cheng Hao juga menulis buku catatan perjalanan. Misalnya, karya Mahwan yang telah disebutkan di atas, Xingcha Senglan yang artinya pemandangan indah sepanjang pelayaran karya Feixin, dan Siang Van Guzi yang artinya negeri-negeri pesisir Pasifik dan Samudra Hindia, karya Gong Zhen. Pada 1433, Cheng Hao wafat di Calicut, India. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe.